قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. الصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أهل القرآن hafizahullah wa akramahum, keluarga Al-Quran yang semoga dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada sore yang semoga diberkahi oleh Allah ini, kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama. Kewajiban itu bernama al-mu'ayyashah ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan mengambil tema nahwal hadarah al-karimah bil Quran al-karim, atau bersama Al-Quran menuju peradaban mulia. Ahlul Quran dan pejuang-pejuang Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sampai kepada peradaban yang mulia bersama Al-Quran? Kata peradaban atau al-hadarah ini sesuatu yang sangat penting, di mana memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang beradab, al-mutahaddits, adalah orang yang selalu bersama Al-Quran. Maka ketika dunia, khususnya bangsa Arab, belum mendapatkan pancaran Quran, Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab disebut bangsa apa? Jahiliyah. Maka kapan dunia berubah menjadi dunia yang berperadaban? Jawabnya adalah ketika dunia bersama Al-Quran. Kemudian selanjutnya, seseorang yang berada adalah seseorang yang hidupnya bersama Al-Quran. Keluarga yang berada, al-usrah al-mutahadirah, adalah keluarga yang bersama Al-Quran. Jamaah yang berada, yang mampu membangun peradaban mulia adalah jamaah yang selalu bersama Al-Quran. Bangsa yang berada di hadapan Allah adalah bangsa yang bersama Al-Quran. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa bangsa yang peradaban tinggi ukurannya teknologi. Teknologi penting yang ibadah Allah, ilmu pengetahuan penting yang ibadah Allah dari imam Allah. Tetapi negara yang maju teknologinya belum tentu menghadirkan peradaban mulia. Ikhwan dan akhwat hafizahumullah, saya bertanya, kalau kita ditanya tentang negara yang paling maju teknologinya, negara mana Bapak Ibu? Jepang mana Ibu? Amerika mana lagi Bu? Sekarang saya bertanya, negara yang paling banyak orang yang bunuh diri, negara itu kenapa ya ibadah Allah? Karena teknologi walaupun penting tidak menjamin umat manusia hidup dengan mulia. Kalau ukuran teknologi kaum Arab yang kaum yang disebutkan dalam Al-Quran sudah mampu membangun gedung yang tinggi dari batu. Mereka memahat gunung menjadi bangunan yang tinggi. Tetapi ketika mereka terputus hubungannya dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu menciptakan
maka peradaban Ad dan Thamud yang dibangun itu Bu, masih ada atau tinggal nama? Bro. Nah, oleh karena itu peradaban mulia hanya bisa dicapai melalui Al-Quran. Maka ini sangat penting. Nahwal haram al-karimah bil Quran. Bersama Al-Quran kita membangun peradaban yang mulia. Bapak Ibu sekalian, tema ini penting atau enggak? Kalau yang penting saya ubah dulu nih. Apa Bu? Enggak usah diubah ya. Bagaimana Quran membangun peradaban yang mulia dalam keluarga kita, bangsa kita dan bumi? Yang pertama adalah bil ilmi, melalui ilmu. Melalui ilmu. Maka saya bertanya Bapak Ibu, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran ini mengenai perang, politik, ekonomi atau tentang ilmu? Ilmu. Bahkan ya, ayat yang pertama turun yang 5 ayat itu, kata ilmu disebut berapa kali? Berapa kali disebut? Ya syabab, 3 kali plus ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allama ma lam 3 kali ya Bu. 'allama fil madhi, ya'lam fil mudhari'. Kemudian ikra, bacalah. Dan membaca itu juga tentang ilmu, karena al-qira'atu miftahul ilmu. Membaca itu adalah kuncinya ilmu. Maka saudara sekalian, ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran adalah tentang ilmu. Ulama ulumul Quran dan ulama tafsir mengatakan, kalau ada kata ilmu dengan seluruh turunannya, alimah, ya'lamu, ilman, alim, ma'alim, sebagainya, itu maksudnya adalah setiap ilmu yang bermanfaat bagi dunia, tidak manusia saja, di dunia dan di akhirat. Jadi asal ilmu di dalam Al-Quran adalah di mana kita wajib menuntut ilmu adalah setiap ilmu yang berguna untuk dunia kita. Berarti saudara sekalian, ilmu yang disebut dalam Al-Quran itu cuma berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan ulum syariah atau semua ilmu, semua ilmu. Jadi untuk membangun peradaban yang ibadah Allah, seluruh ilmu dibutuhkan. Dan ini diterjemahkan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Bapak Ibu, kalau saya sebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini ilmu tentang apa yang dikuasai mereka? Nah, ya ilmu agama, ya ilmu pemerintahan, dan ilmu yang lain. Kemudian kalau saya sebut ya sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mempunyai ilmu apa Bapak Ibu? Ilmu ekonomi. Sahabat kita yang bernama Abdurrahman bin Auf pada Nabi dulu ketika sebelum hijrah ke Madinah, miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Miskin. Seperti saya dan satu-satu yang lain, minal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertua. Begitu sampai Madinah yang ibadah bil Quran, dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi' menjadi orang kaya. Kaya beneran loh. Kalau saya dengan ustaz yang lain cuma kayak begitu aja, ini kaya beneran. Ya ibadah Allah. Ya termasuk 10 sahabat yang pasti masuk ditarbiyah dengan apa? Bil Quran. Allahu Akbar. Kemudian kedua,
Bagaimana Al-Quran ya, mengajak kita semua menuju peradaban mulia Al-Hawarah Al-Karimah Al-Syarifah Al-Nabiyah dengan amal yang soleh. Jadi ilmu walaupun penting, tapi ilmu saja tidak cukup. Al-ilmu wa in kana muhimman, lakin al-ilma wahdahu la yakfi. Itu ilmu itu walaupun penting, tapi ilmu saja tidak cukup. Mari kita buktikan. Hari-hari ini dan sebentar lagi nanti musim wisuda. Kalau kita wisuda, ya anak-anak kita S1 jurusan tarbiyah, syariah, adat, kuliah istimiyah dan sebagainya, itu kira-kira seluruh Indonesia berapa ribu? Satu jamiah saja UI bisa ribuan bahkan puluhan ribu. Itu satu perguruan tinggi. Berarti belajar 8 semester atau 4 tahun itu kira-kira ilmunya sedikit atau sudah banyak? 8 semester sedikit atau banyak? Ya memang sedikit kalau dibandingkan ilmu Allah, tapi dibandingkan ibu-ibu yang solihah yang baru diterima di titik Iqra banyak mana? Hah? Itu yang S1 belum yang S2, S3. Aswal pertanyaannya, lihat kenapa Indonesia masih seperti ini? Bapak Ibu, kalau kita sebut peradaban dunia, Indonesia yang kita cintai, NKRI yang kita cintai, itu kira-kira nomor berapa? Kalau diukur negara yang paling beradab dan yang paling mulia, nomor berapa? Nomor berapa dulu? Kenapa? Madaris kecil, madrasah banyak, perguruan tinggi banyak. Kenapa? Karena membangun peradaban itu tidak cukup dengan ilmu, hatta ilmu agama, usuluddin agama, tarbiyah agama, syariah agama, agama. Tapi karena amal soleh itu tidak signifikan di tempat kuliah. Bapak Ibu, gampang saja. Yang kuliah syariah, yang kuliah yang lain tahu bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa menjadi harga. Sholat berjamaah lebih mulia daripada sholat sendirian. Berapa derajat tuh? Saya bertanya, kalau sebuah perguruan tinggi muridnya 30.000, kemudian masjidnya cuma 20 kali 30 meter, berapa tadi? 600 meter. Kemudian ketika sholat berjamaah berapa baris? Penuh nggak? Pertanyaannya, makhluk yang lain di mana? Oh, ibu pernah lihat nggak di perguruan begitu? Belajarnya ada ia tanpa cabut, kemudian akan cabut loh. Pacaran itu keluarga dia tapak alun, tapak ala yang tapak alun, tapak ala. Itu bahasa Arab tuh campur dengan bahasa Indonesia. Itu kalau dibiarkan, walaupun belajar mukjizat Al-Quran, ikhlas ini, belajar al-hadis, belajar tafsir maudhu'i, tapi ketika ilmu tak dengan amal, itu ketika mendapatkan adalah sarjana agama atau sarjana agama di mana? Yang mana? Karena ilmunya terpisah dengan dari amalnya, maka tidak mampu kita membangun peradaban dunia yang mulia. Apalagi yang belajar dari agama. Makanya di dalam Al-Quran, kalau Allah berbicara tentang alladzina amanu, biasanya terusnya apa? Wa amilus, orang-orang yang bangun peradaban yang mulia bersama Quran, itu kan rumahnya surga.
ternyata yang terbanyak surga itu adalah yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Dengan surat An-Nisa, walladzina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Jadi yang dapat surga bukan yang hanya beriman, tapi wa amilus amal saleh. Dan tidak cuma surga, diterangkan nikmat-nikmat surga agar memotivasi manusia untuk memperbaiki amal-amal saleh sebagai bukti mereka adalah bangsa yang berperadaban. Diterangkan di surga ada jannatan jadi mutahhir, ada di surga ada azwajun mutahhar. Azwajun istri-istri, berarti satu atau banyak? Masya Allah. Suami itu dan ustaz, istrinya satu atau banyak bu? Satu. Kenapa bu? Kok tidak ingin jadi ahli surga yang banyak sih? Kira-kira takut Allah atau takut ibu? Masya Allah. Jadi jangan bermimpi kita bisa mampu memperadaban kalau amal kita tidak saleh. Yang pertama, saleh lil fardi wal mujtama. Jadi peradaban yang mulia, peradaban yang membawa kedamaian dunia, itu ukurannya yang pertama harus saleh. Saleh itu artinya baik, layak, pantas, itu mana soleh? Cocok, itu soleh. Untuk siapa? Lil fardi walil mujtama, untuk individu dan masyarakat. Jadi kalau rumah tangga kita isinya adalah individu dan menjadi bagian masyarakat yang saleh, maka itu berarti kita sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang bangun peradaban. Jadi saudara sekalian, peradaban yang dibangun oleh Al-Quran itu cocok untuk individu, cocok untuk masyarakat, cocok untuk keluarganya. Sekarang saya bertanya, ada nggak di dunia ini seorang individu tidak menjadi orang yang saleh karena lingkungannya sulit untuk menjadikan orang saleh? Ada aktivis dakwah dari Arab pergi ke India. Begitu datang ke India, kalau sampai negara India, bayang kita ada apa? Negara apa India itu? Negara apa? Negara nyanyi, kawin nyanyi, berantem nyanyi, cerai kawin lagi. Negara mana bukan itu? India. Negara mana bu? Ini. Dan ibu-ibunya senang juga dengan film India. Negara mana? Sehingga ulama Jawa mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi anak yang saleh? Kanan nyanyi, kiri nyanyi, depan nyanyi, belakang duduk disko. Bagaimana mungkin ada orang yang saleh di tempat yang seperti itu? Al-Quran yang dibaca. Jadi membangun peradaban yang mulia, memperhatikan kesolehan individu dan kesolehan sosial, dan itu tidak mungkin kalau dia bersama Al-Quran yang dibaca. Kalau suami kita hafid Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari nafkahnya Quran, berpolitiknya Quran, memimpin istri dan anak-anak Quran,
berinteraksi dengan orang tua dan mertuanya Quran. Masya Allah, inilah cikal bakal berdirinya sebuah peradaban yang kokoh dan mulia. Kemudian yang kedua adalah amal yang soleh lirraiyati wal hukumah. Jadi peradaban mulia yang dibangun oleh Al-Quran adalah layak untuk rakyat dan pemerintah. Di seluruh ajaran Al-Quran, min alif ila ya'i, dari alif sampai ya, dari al sampai z, pasti soleh, baik, cocok untuk seluruh rakyat dan pemerintah. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah tahu kita bahwa peradaban yang mulia dibangun Al-Quran dengan amal soleh, tetapi kira-kira ada nggak ini orang yang berdakwah mengajak rakyatnya dan pemerintahnya agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali pada ajaran Allah? Kira-kira ormasnya mendapatkan penghargaan atau diusulkan untuk dibubarkan? Mungkin orang mengatakan itu bukan ormas saya, bahkan ormas itu sering recoki saya. Tapi saya bertanya, kalau ormasnya membawa Islam dengan segala kekurangan dan kelebihan itu dibubarkan, setelah itu kemudian ganti ormas mana? Setelah itu ganti partai apa yang dibubarkan? Ibu nggak tahu jawabannya, kalau nggak enak jawabnya. Orang beriman itu innamal mu'minuna perkara ada saudaranya, ada kesalahan. Oh, saudaranya mungkin bikin jengkel, tetapi tetap memperjuangkan Islam dengan pemahaman dia. Itu solusinya dibubarkan atau dikasih nasihat. Ad-din nasihat. Tetapi tidak semua mau manusia itu diajak membangun peradaban yang mulia. Gimana? Kenapa dia berdoa? Karena mengganggu hawa nafsunya, mengganggu kesenangannya. Maka harus dipahamkan oleh dunia. Quran dan ahli Quran hadir di dunia ini untuk membangun peradaban yang cocok untuk kebaikan pemerintah, cocok untuk kehidupan rakyat. Ini perlu dipahami, karena kadang-kadang soleh itu diterjemahkan ya soleh saja. Bahkan kadang-kadang ada individu yang orang memahami soleh dan bapak-bapak juga. Ustaz, tetangga saya itu soleh, rajin ke masjid, tetapi males bekerja, males mencari nafkah. Itu soleh betul? Itu nggak soleh, walaupun namanya Muhammad. Lalu, jadi kadang-kadang orang mengukur kesolehan itu dari ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh benar tapi tidak lengkap. Dari sholatnya, puasanya, baca Qurannya. Padahal peradaban tidak sekedar menafsirkan Quran. Peradaban itu membangun dunia yang ibadah Allah, membangun dunia dengan nilai-nilai robbaniyah. Sehingga saya katakan, ketika kita membangun peradaban mulia dengan Quran, Quran mengajarkan kita setelah beriman harus beramal soleh bil fardi wal mustama, soleh bergerak. Jadi kita hari untuk membangun, tidak sama teroris. Kalau terus itu tidak membangun menghancurkan, maka seorang dimanapun berada, saya sampaikan pada dunia, bedakan jihad dengan teroris. Jihad ajaran Quran, teroris bertentangan dengan Quran. Jihad itu yu'amir wa irhali yudamir. Jihad itu membangun, sementara teroris itu membangun atau menghancurkan. Berarti
ISIS itu membangun atau menghancurkan? Maaf saya sebut, biasanya nggak disebut nama golongan, tapi saya sudah mendengar berita sebagian anak-anak kita masuk ISIS, bahkan sebagian anak ustaz masuk ISIS. Maka harus saya sampaikan, Bu, Ibu, Bapak sekalian, kalau dengar berita tentang ISIS, apa? Jangan dimana kita yang berjihad membangun negara Islam, isu kekhilafan, tapi ya, apa yang terjadi ketika disebut ISIS? Membangun peradaban, membangun yang lainnya, orang dipenggal dan sebagainya. Loh, saya bertanya, negara mana yang diacak-acak oleh ISIS? Negara mana? Syria, Irak, Mesir, Saudi Arabia, atau Indonesia. Saya bertanya pada Bapak Ibu, pernah nggak ISIS menyerang Israel? Pernah nggak? Pernah nggak ISIS menyerang Iran? Berarti siapa yang bikin ISIS? Jadi Islam, Quran membangun peradaban dunia sehingga saleh cocok untuk rakyat dan hukuman. Kemudian saleh rizkiyah wal makna. Jadi peradaban yang dibangun oleh Al-Quran cocok untuk fisik dan cocok untuk non fisik. Pembangunan maju, tapi orangnya berperadaban. Kenapa? Ada negara yang bertingkah sejarahnya modern, tapi manusianya, Bapak Ibu, manusianya beti dengan binatang. Apa beti itu? Beda-beda tipis. Bu, di negara mana? Kakinya pakai jas, perempuannya nggak pakai baju. Itu negara mana? Hadirah peradaban dibangun secara fisik bagus, maju. Makanya ya, kita fikih madhab apapun itu selalu dimulai dengan bab kitabut thaharah, bab sesuci, menggambarkan masyarakat yang dibangun oleh Al-Quran suci, suci fisiknya, suci lain-lainnya ibadah Allah, hatinya bersih, tempatnya bersih, makanannya bersih. Agama dunia ini yang paling teliti, lengkap ketika berbicara tentang to'am, makanan. Sampai ada babul al-qa'imah, bab makanan, disebutkan makanan yang halal, yang haram, disebutkan bagaimana cara mencari mana, disebutkan bagaimana kalau makan baca apa, disebutkan ada satu cara makan ini. Kalau kita makan diatur, subhanallah. Kemudian diatur juga kalau kita makan sebaiknya mencukupi yang lainnya. Makanan saja diatur oleh peradaban Quran. Waktu isnain yukafis salatan, makanan untuk 2 orang harus cukup 3 gram. Allah. Jadi saleh bil-hissiyah wal ma'nawiyah. Yang keempat adalah saleh di dunia wal akhirah. Jadi peradaban yang mulia yang dibangun oleh Al-Quran adalah peradaban yang membawa manusia baik dunia dan akhirat. Sebagian bangsa membangun dunia tapi akhiratnya hancur, membangun dunia dengan mengorbankan akhiratnya. Kalau Islam adalah di dunia wal akhirah, dia membangun dunia, dia membangun akhirat. Maka doanya roh, atina
Fid dunya hasanah wa fil akhirati, sampai itu maha sederhana. Suami istri itu kalau kawin sebagai orang yang beragama Islam, maunya ketemunya berhubungnya di dunia saja atau sampai akhirat? Itu diatur oleh Al-Quran ayat 21 surat At-Tur. Alladzina amanu wa tabatuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna dzurriyyatahum. Jadi keluarga itu akan dipertemukan oleh Allah. Dan syaratnya iman. Ini kalau sudah cerita keluarga biasanya ibu yang bertanya, Ustaz, katanya dalam Quran, dalam surat Ar-Rahman, surat At-Tur, suami istri itu nanti dipertemukan Allah di surga. Pertanyaan ya Ustaz, kalau saya jadi seorang istri yang kawin lebih dari sekali, karena suami saya Muhammad begitu kawin dengan saya 3 tahun meninggal dunia. Seorang istri tinggal mati, suaminya baru kawin 3 tahun, itu masih muda atau sudah tua? Dia jadi mandur dari sekitarnya. Janda baru 3 tahun, biasanya lahir satu lahir kawin lagi dapat maaf Allah. Baru 4 tahun mati juga. Setelah mati kawin lagi dengan Pak Abdullah. Itu rupanya janda yang mematikan. Tapi kawin ketika soal pertanyaan ya Ustaz, saya nanti di akhirat ya bersama suami yang Ibu ada nggak ibu bertanya seperti itu? Bu, yang penting jawabnya atau yang penting masuk surga? Ya, udah. Yang ketiga yang bertanya, bagaimana Al-Quran? Jawabannya bagaimana? Yang ketiga adalah bagaimana Quran membangun peradaban mulia. Bagaimana yang berkata? Quran tidak sekedar kita baca dan juga tidak sekedar kita hafal, walaupun memang harus dibaca dan harus dihafal. Tapi Quran ketika benar-benar kita berinteraksi dengan Quran pasti bahagia. Sementara peradaban yang dilakukan oleh Barat belum tentu bahagia. Tadi bunyinya banyak orang yang bunuh diri, banyak tentara yang bunuh diri juga, yang disuruh perang dulu. Sementara maunya mereka hidup. Ada pengakuan antara Rusia ketika meninggalkan Afghanistan, ketika diwawancari, ya itu di Rusia, pasukan Rusia kamu hebat, kenapa kamu kalah, kenapa kamu pergi meninggalkan Afghanistan? Pada Afghanistan 80% buta huruf. Apa jawaban kafir Rusia? Bagaimana saya bertahan untuk perang melawan bangsa yang maunya mati, sementara saya maunya sehingga umat Islam ketika hidup bersama Quran tidak terkalahkan. Tetapi saudara-saudara, peradaban yang dibangun oleh Al-Quran membuat kita bahagia. Kenapa? Karena janji Allah. Bapak Ibu, janji Allah itu mungkin atau pasti? Kalau janji calon suami dan calon gubernur, calon suami janji pokoknya kalau mau kawin dengan saya, pokoknya bahagia, saya berusaha benar-benar membahagiakan kamu, sehingga calon istrinya mau, walaupun suaminya sudah masih miskin ya. Mas mau itu dulu suami ibu dulu kami ibu itu kaya atau miskin? Miskin. Nah setelah kaya apa bu? Nah kok jawabnya lebih dulu daripada pertanyaan bu? Saudara itu sudah lihat ya teman. Janji Allah melalui surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha.
Kami menurunkan Quran kepadamu bukan untuk celaka, tapi untuk kamu bahagia. Makanya riwayat ketika surat Tuhan dibacakan oleh Umar, dan Umar mau membunuh. Pada Umar mau membunuh adik iparnya. Ketika mendengar surat Toha, akhirnya Umar jadi membunuh atau malah masuk Islam. Sekarang saya bertanya, kalau di zaman sekarang ada orang namanya Umar masih kafir, dibacakan oleh ibu surat Toha, langsung masuk Islam atau tetap kafir? Nah, kenapa? Jadi Quran yang berjanji dan jadi Quran pasti benar, hak. Saudara sekalian, pasti dia. Mari kita tanya semua, besar dan semua ahli Quran. Saya bertanya, mari jangan berinteraksi secara menyeluruh, membaca, menghafal, mendengarkan, mengamalkan. Enggak. Ini baru sekedar membaca. Saya tanya pada ibu yang solehah, ibu yang solehah, ibu di dalam hidup dan pengalamannya bersama suami pernah berselisih atau tidak pernah? Ibu jawabannya lebih semangat daripada pertanyaan. Pernah atau tidak? Jawab itu sering. Ibu menjawab atau curhat? Nah, katakanlah pernah juga. Karena manusia, hatta rumah tangga ustaz dan ustazah, suami ustaz, istrinya ustazah, pernah berantem atau? Biasanya berantemnya tanggal muda, tanggal tua. Saya bertanya, suami istri pernah berantem, tetapi ketika suaminya khusyuk membaca Quran surat Al-Anfal, istrinya khusyuk membaca surat An-Nur, surat An-Anzalnaha wa Baraknaha, kedua-duanya khusyuk. Pernah nggak ada suami istri sedang baca Quran kemudian berantem? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul. Itu baru membacanya, apalagi kalau mengamalkan. Jadi suami istri itu berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran, rupanya Bu, ya. Bahagia ya Bu, bahagia ya Bu. Walaupun suami minta izin istri untuk kawin lagi, bahagia loh. Nah, kok berubah jawabnya? Jadi Quran yang ibadah Allah membangun hadir perayaan yang mengantarkan manusia berhidup bahagia. Tapi tidak ada satupun negara yang berani mengatakan negara kami paling maju teknologinya dan paling bahagia rakyat. Tidak bisa, karena kebahagiaan tidak bisa diimpor dari Jepang, kebahagiaan tidak bisa diimpor dari Amerika. Kebahagiaan ada dalam hati, dan mata lapan hati itu bahagia ketika bertemu dengan Quran. Makanya Quran turunnya di hati Nabi Muhammad SAW. Surat Asy-Syu'ara mengatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ibu sudah capek belum? Hah? Kalau yang nggak capek, jamaahnya yang capek siapa? Yang keempat adalah at-taqaddumu al-haqiqi. Quran mengajak kita menuju peradaban yang mulia, al-hadarah al-karimah. Kenapa? Karena Al-Quran kitab suci dari Allah yang menghadirkan kemajuan yang hakiki, bukan kemajuan semu. Dalam sejarah telah terbukti, generasi manapun dari umat Islam ini ketika komitmen dengan Quran pasti dia termaju. Kenapa ada
pertanyaan dari sebagian orang, dan pertanyaan ini dijawab dengan jujur. Limada ya ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum, ini buku di tahun 80-an, dikarang di tahun 1980-an. Kenapa umat Islam mundur atau terbelakang sementara orang-orang kafir atau orang lainnya maju? Kira-kira sebagian ibu pernah nggak bertanya seperti itu? Kenapa ya? Atau bikin pesawat negara kafir, komputer negara kafir, sementara umat Islam hobinya bikin atau belanja, hobinya bikin atau mal, sampai ayat Quran yang berbicara dengan jihad, yujahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Amwal jamannya mal diterjemahkan ibu dengan mal, karena kalau tidak punya mal tidak semangat. Jadi hobinya sebagai umat Islam pergi ke yang jualan di mall saja. Maka ulama menjawab, orang-orang non muslim itu maju karena meninggalkan agamanya, ya. Meninggalkan agamanya. Dan umat Islam mundur juga karena meninggalkan agama, karena mereka bertentangan dengan kemajuan agama, itu bertentangan dengan kemajuan. Maka di negara Eropa, alhamdulillah Allah sudah beberapa kali ceramah di sana, gereja-gereja itu banyak yang berubah menjadi masjid. Ketika saya pertama ceramah di Inggris, seminarnya itu di bekas gereja, karena gereja nggak laku, maka dijual. Ketika dijual, dibeli oleh umat Islam dari Turki, dari Maroko, dari Pakistan, dari Indonesia. Gereja Eropa dijual, diberikan gereja di mana bu? Di mana bu? Negara Islam mayoritas tapi gerejanya setiap bulan bertambah. Kenapa tidak laku di sana ya Allah? Ya. Karena bertentangan dengan kemajuan, berbeda dengan Islam. Maka ketika umat Islam meninggalkan Al-Quran, ketika umat Islam meninggalkan agama, mundur. Tetapi kalau bersama Al-Quran pasti maju. Maka angkatan perang, angkatan laut pertama sebelum Eropa, Amerika kenal, saudara sekalian, angkatan perang, angkatan laut yang pertama yang ibadah Allah adalah dari mana? Dari Islam. Khalifah Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi at-taqaddum al-hadith, kemajuan yang sebenarnya meliputi history, kemajuan dari seluruh aspek kehidupan itu bersama Al-Quran, bersama Al-Quran yang ibadah Allah. Makanya ya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menghalang-halangi kita untuk maju, Bahkan kita diperintah untuk mengevaluasi kerja kita. Tujuannya apa? Untuk hari esok, termasuk untuk hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Di dalam Quran, kalau kita selesai bekerja, disuruh tidur atau suruh kerja yang lainnya? Tidak farota. Saya waktu kecil, paham saya, hari Jumat itu hari libur. Maknanya apa? Libur ya udah libur, santai-santai saja. Ternyata di dalam Quran, Jumat tetap hari produktif. Bu, negara mana bu yang paling senang dengan tanggal merah? Itu baca saja itu surat Jumat. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi
tidak mengatakan fil Madinah. Apabila sholat Jumat selesai, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Muka bumi mana saja? Global. Di mana saja kita menyatakan Allah Akbar. Nah, nanti di bulan Ramadan begitu Ustaz atau saya juga diundang untuk ceramah di kantor pemerintah atau di perusahaan. Ceramah jam 12 sampai jam 1. Jam 1 lebih masuk. Ternyata ceramah saya atau ceramah Ustaz sampai jam 1 khotbahnya ya, sampai jam 12.45 menit. Begitu selesai khotbah di masjid itu langsung kerja di mana tuh? Bro, tidur. Padahal tidak ada ayat yang berbunyi fa'idza qudiyatis sholata fanumu. Aduh, ketika selesai sholat maka tidur-tidurlah aja. Apalagi sebagai orang ya, ini yang harus disampaikan pada masyarakat, jangan sampai Ramadan jadi syahrul naum, bulan tidur dengan alasan katanya naumus shaimi ibadatun. Tawi turunnya wong poso iku ngibadah. Yang benar naumus shaimi ibadah atau naumus shaimi musibah. Al-Islam dinul aman. Makanya sekarang Quran membangun terhadap cara mewajibkan kita untuk maju ya, dan itu dicontohkan oleh Nabi. Orang itu gesit atau tidak gesit itu di antara tanda-tandanya bisa dilihat dari segi jalannya. Jadi ibu kalau ingin punya suami, dari suami ya, ingin punya menantu, ibu yang gesit dalam berdakwah, mencari nafkah, kuliah saja jalan. Kalau jalan loyo itu bukan khusyuk, itu menderita. Ada di pesantren, masya Allah, santrinya khusyuk sekali. Bagaimana jalan perlahan itu bukan khusyuk, gablek gimana? Rasulullah SAW diterangkan dalam hadis, kalau beliau berjalan, faka'anna al-ardha tutawwadah, seolah-olah bumi dilihat karena cepatnya berjalan. Nah, itu harus kewajiban ya, dalam segi berjalan. Kalau ceramah, ihmarrawajhuhu, mukanya merah karena humum dirujais, seolah-olah Nabi kalau khutbah, kalau ceramah memberikan instruksi komando kepada prajurit-prajuritnya. Bu, kalau ada orang ceramah pelan, lemes, bu, itu berperadaban atau kurang beradab? Bu, kalau ceramahnya pelan, gak semangat, jamaahnya hidup atau meninggal dunia? Mau kita ceramah semangat ini ada yang beri ngantuk. Ceramah semangat begini ada yang lihat jam berapa? Ya, sampai sini aja ini yang kelima tadi. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana Quran ya ibadah Allah mengajak kita menuju pada peradaban yang mulia. Caranya adalah bil khilafah. Ini khilafah menurut Al-Quran ya, bukan khilafah menurut apa? Bukan khilafah menurut saudara-saudara kita, tapi menurut Quran. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Jadi Nabi Adam dan kita semua keturunannya punya kewajiban dari Al-Quran yang bernama khalifah, yang bernama khilafah. Nah, seperti apa khilafah dalam Al-Quran? Ini supaya kita tahu. Karena kalau ada ormas bicara tentang khilafah dulu diusulkan untuk diapakan dulu? Dibiarkan. Saya bertanya, yang punya usul ormas Islam atau tidak, Bu? Ada ormas Islam juga yang usul, Bu. Tidak usah disebut namanya juga. Khilafah menurut Al-Quran yang pertama, asyadah wal ubudiyah. Peradaban itu
kepada Allah tanpa dengan khilafah. Tapi khilafah yang dimaui Al-Quran adalah siyadah wa ubudiyah, kepemimpinan dan penghambaan pada Allah. Dia memimpin dunia, dia memimpin waktu, bukan waktu yang memimpin dia. Biasanya beberapa acara ya sebenarnya kajiannya bagus, tapi karena waktulah yang itu yang benar kita yang atur waktu atau waktu yang atur kita? Yang benar adalah kita yang atur waktu. Jadi ceramah ini tadi dijanji 5 karena yang atur kita ya terus aja Bu ya, sampai secapeknya. Kalau saya capek benar ya. Kemudian khilafah adalah ubudiyah. Walaupun orang jadi presiden, walaupun orang jadi ketua partai, tetap dia Abdullah, hamba Allah, harus tunduk pada aturan Allah. Tidak boleh bikin aturan yang bertentangan dengan aturan. Ini harus diluruskan, karena orang yang berkhilafah tidak berhak tinggal di yang berjuang menegakkan khilafah itu perintah siapa? Perintah Allah. Indonesia ini negara ciptaan siapa? Masa yang taat pada Allah malah diusir dari bumi Allah? Yang diusir itu yang maksiat kepada Allah. Makanya seorang ulama salafus mengatakan, ya Allah, Anta Allah, fa illam tu'tillah fakhruj min ardillah. Bu, suaranya jelas atau tidak? Yang jelas suaranya atau artinya? Wahai hamba Allah, kamu itu budaknya Allah, hambanya Allah, tinggal nebeng di buminya Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, maka keluarlah dari bumi Allah. Jadi dari mana? Jadi ini malah yang menyembah Allah mau diusir. Indonesia ini bumi Allah atau bumi pertiwi? Sejak kapan bumi pertiwi menciptakan Indonesia? Nah, itu manusia. Yang kedua, al-khilafah yal imarah wal bina. Khilafah itu adalah memakmurkan, membangun, bukan menghancurkan. Bu, ia merampas kekayaan Indonesia di Freeport, di Kalimantan Timur, dari tempat-tempat yang lain. Siapapun yang merampas anggota pengajian, siapa? Jadi khilafah harus membangun. Makanya tidak ada negara yang dikuasai oleh Islam, dikuasai oleh sahabat, kecuali negara itu makmur. Kekayaannya tidak dibawa ke Madinah, tidak untuk memakmurkan negara itu. Tetapi saya bertanya, negara mana pun termasuk negara Islam yang dijajah oleh negara kafir, kekayaannya dikasihkan orang Islam atau dibawa ke orang kafir? Ini kita harus paham. Yang ketiga, al-khilafah adalah al-khidmah lal istiqlal. Khilafah itu melayani. Kalau bapak dan suami ibu dari pemimpin melayani rakyatnya, melayani masyarakat, bukan istiqlal, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Lah, makanya ada beberapa saudara sekalian, ya, pemimpin sebuah kaum itu khadimuhum yang melayani. Yang terakhir, al-khilafah yal amanah wal mas'uliyah, adalah amanah dan mas'uliyah. Nanti ditanya oleh Allah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Ayat Surah Al-A'raf. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Inilah Allah
Inilah saudara sekalian, bahwa bersama Quran kita benar-benar menuju kepada peradaban yang mulia, dan alhamdulillah kita semua ditakdirkan, dimudahkan oleh Allah bergabung di detik ikram ini. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang hidup mati kita selalu bersama Al-Quran Karim. Kita tutup sebisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf bisa memohon untuk membuka acara ini dengan doa dari Ustaz. Saudara sekalian, acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita buka dengan doa, ya. Semoga doa kita hafizahullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi ni'amaka fi mazidah. Allahumma lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبي بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، وعينا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا بلديا إلا قطعته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، marilah di acara ini kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.